Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Jawab bu, cakep ke bu. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibeli di waktu panas. Siapa yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan hutangnya lunas. Wow. Berarti guru ada hutangnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat? Walaupun barang-barang serba naik, minyak naik, telur naik, bensin naik, celana turun naik, tapi kita kata orang tua minta ajak badan sehat. Yang hadir pada pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Makanya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Yang pertama, siapa yang baru datang tuh? Oh, jangan Kak Prabowo, Pak Kampung. Korwil Jawa Selatan, Bapak Suhaimi SPD SD MSI. MSI maksudnya masih satu istri. Ya. Kalau satu kan istrinya ya, satu ya. Nah, kalau dua berarti MSC, masih suka cewek. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak kepala desa, baik yang dari tadi datangnya ataupun baru nak datang. Yang saya hormati Bapak Kapolsek di samping saya nih, namanya Bapak Ibda Karyadi. Tinggal di Sambas. Walaupun beliau bajunya baju dinas polisi, banyak yang ngarit dengan beliau, tapi yakinlah di rumahnya dia dapat bininya Hello Kitty. Si An polisi, si An Pak kita yang jago hebat dapat bininya si An. Saya pernah dapat kabar ada Kapolres marah. Kapolres masuk ke dalam ruangan, banyak tulisan di ruangannya ya no smoking, dilarang merokok karena Kapolresnya merokok. Sampai masang stiker tuh kata dia, no smoking, no smoking. Itu kan kantor polisi bukan SPBU. Tanya anggota, sampai masang, siap salah Pak, kami tidak tahu. Siap salah Pak, kami tidak tahu. Siapa yang masang kata dia, boleh tahu. Bini bapak kata dia, takut ke kita dengan bini Kapolres? Bapak aja takut kata bini kami. Jadi Kapolres saja pun takut bu dengan bininya, pergi Kapolsek. Di luar rumah dia bisa singe, tapi di dalam rumah dia jadi kucing. Masuk perak anak ya bang, Ustaz Hatolik tang tahu ya, saya dia juga di rumah. Lalu yang saya hormati selanjutnya Bapak Babinsa, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan. Ini yang samping kiri saya bu, nampak ya bu? Ini asli tentara bu. Asli kan baik. Soalnya semari saya parkir depan Alfamart, ada juga orang baju loreng.
Gasaknya tukang parkir. Baju kaos dia. Jadi itu asli tentara. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang Allah pilih menjadi seorang guru. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam mendidik anak-anaknya sampai akhir hayat kita datang. Dan yang lebih saya doakan lagi, semoga apa yang Bapak Ibu telah ajarkan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu meskipun nanti dah sian lagi di dunia. Mohon maaf ini daan sebenarnya saya sebutkan pangkat dan jabatannya, walaupun daan saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantun lo lagi. Pagi ke kebun ngambil buah nangka. Buah nangka dikupas, kulitnya tipis. Rasa-rasanya raya itu dah laka. Karena saya lihat sian lalu kuih lapis. Sian kan? Pasung nang kelapun panci. Kalinti cucur, mana kuih lapis dari tadi saya nunggu disuruh masuk ke ruangan. Saya nunggu mana kuih lapis. Rupanya ndak lalu kan nak surungkan. Dan di situ pun sian lagi. Nah, berarti rayanya dah laka. Saya tadi lama juga ya Bu ngarang pantun tadi ya. Kalau tadi Pak Suhaimi kan ada tukang buatkan. Kalau Pak Kapolsek lalu be pantun. Ndak apa-apa. Anak raja memakai katun menangkap ikan. Ndak apa-apa Pak Kapolsek ndak be pantun. Karena si an tukang buatkan. Anak raja memakai katun dipakai di tokoh triplek. Pak Suhaimi memang dah pandai berpantun, tapi sayangnya masih milatik teks. Nantilah nak berlawan dengan saya, tidak boleh buat teks. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, panas ke? Panas berarti tidak boleh lama-lama. Insya Allah saya 15 menit lah paling lama ya. Jam 10 kalak laka. Karena saya mulai tadi sekarang kan dah jam 9.45, berarti jam 10 laka. Soalnya ibu-ibu kepanasan. Kalau udah kepanasan Ustadz masih ceramah berarti zolim. Saya tidak boleh menzolimi orang. Jadi jam 10 insya Allah laka. Setuju sebenarnya? Gimana gitu ceramah? Yalah, saya pokoknya mudah kapak kalau lambaikan tangan ya Bu Pak ya. Kapak kami Pak Ustadz ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, judul kita hari ini adalah, saya kena WA lah Menteri Perhubungan Pak Suhaimi, karena dia yang hubungi saya maksudnya. Acaranya apa Pak? Acaranya halal bihalal. Oh yeah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang tanggal 17, berarti 18 hari dah puasa kita tinggalkan. Tidak ada jaminan kita jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Malah kalau saya lihat dari depan tuh ada yang tidak lama lagi. Tidak lama lagi pagi haji. Iya Pak, cari nyukekan nanti orang. Udah nak buruk sangka dulu dengan saya. 18 hari Ramadan tinggalkan kita. Kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni semua dosanya yang telah lalu. Semuanya. Ibu-ibu waktu ia puasa keadaan? Sangat takut jawab puasa keadaan? Bapak-bapak puasa keadaan? Jawab Pak, dan saya hukum daan. Puasa. Baru nak puasa kata Nabi, belum tarawihnya, belum ngajinya,
belum sedekahnya, belum buka puasa bersama, belum, baru puasanya tolen. Siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu ada kesian dosanya ya? Ada atau banyak? Bapak-bapak ada ke dosanya? Ya, baru 18 hari raya dah mula deh. Bapak-bapak ada kesian dosanya? Ada apa-apa Pak, jujur aja lebih bagus. Yang ceramah ada kesian dosanya? Tahu dari mana? Ini kita mau nilai dosa orangnya tahu tolen. Makanya saya nak suka nyari kesalahan orang. Wala tajassasu, kata Allah, jangan suka nyari kesalahan orang. Namanya kan nyari kesalahan orang pasti dapat. Betul Bu? Contoh yang orang yang suka nyari kesalahan orang ini, contoh itu saya nak tersinggung ini Pak. Kak polisi saya nak tersinggung. Prit, kata polisi. Minggir. Siapa? Kau melanggar. Apa yang saya langgar Pak? Lampu merah masih kau tabrak. Ya saya tidak tahu, ada bapak di sini. Ngapa tak kau tidak melihat saya? Bapak bertapur di tikungan. Ayo namanya nyari kesalahan. Ada SIM STNK? Ada Pak. Kau tetap saya tilang. Ngapa tak ditilang Pak? Lengkap semuanya. Kau pemula. Jaketmu Yamaha, motormu Honda. Ya kan nyari kesalahan namanya. Lalu kawan tuh dan mau jadi disalahkan. Bapak pun pemula kata dia. Ngaku polisi tapi pulpennya pilot. Iya namanya nyari kesalahan. Namanya kan nyari kesalahan orang pasti dapat Bu, nggak usah dicari, betul? Yang paling bagus adalah mencari kesalahan diri sendiri. Makanya kata Nabi, tuba liman saholahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kalau kekurangan pada dirinya membuat dia sibuk sehingga tidak sempat lagi nak nyari-nyari aib dan kekurangan orang lain. Jelas ke Bu? Jelas ke Pak? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Si anagi nak ku jelas kan? Katanya dah jelas. Jadi Allah akan ampuni seluruh dosa kita yang telah lalu dengan puasa Ramadan tadi ya. Nah pertanyaannya, dosa yang Allah ampuni dosa dengan siapa? Yang Allah ampuni Bapak Ibu hanya dosa kepada Allah. Dengan puasa 30 hari ya, Allah ampuni seluruh dosanya hanya dosa kepada Allah. Tapi dosa dengan guru, dosa dengan murid, dosa dengan pegawai honor, ada ke guru honor situ? Guru honornya disebut oleh pemerintah PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Sanak sadih, insya Allah guru honor lebih ikhlas lillahi ta'ala. Makanya saya nyebutnya PLT, pejabat lillahi ta'ala. Dosa dengan guru honor, dosa dengan tukang sapu, dosa dengan kawan kerja, dosa dengan tetangga. Kata Allah, belum ku ampuni dosamu sebelum kau minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Jelas ke Bu? Dan jelas. Muka saya jelas ya? Oh ya, enggak muka pun dah jelas. Jadi Allah belum akan mengampuni dosa kita Bapak Ibu sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Cuman masalahnya tuh Pak Ustadz, kalau saya nak minta maaf satu kampung tuh payah, tidak cukup waktunya. Makanya panitia cerdas kita di Indonesia alhamdulillah ada namanya acara halal bihalal. Halal bihalal ini tradisi, hanya tradisi Indonesia, sian di Arab. Memang halal bihalal bahasa Arab, tapi di Arab ya sian. Kan aneh ya. Pagilah Bapak ke Saudi, ke Maroko, ke Mesir, ke Turki. Tidak usah terlalu jauh lah, Malaysia aja ya, pun sian. Bu suah ke Malaysia?
Walid nak Dewi boleh. Ada ke Dewi situ ya? Nah, balikkan dia ke Walid. Di Malaysia halal bihalal pun sian, hanya di Indonesia. Ini kan tradisi khas Indonesia. Halal bihalal. Makanya kalau orang mengatakan, apa Ustaz Atoli ya ceramah halal bihalal, nggak boleh, haram. Ngapa di bid'ah sian zaman Nabi. Memang sian zaman Nabi. Oh jadi mun sian zaman Nabi bid'ah sasat. Au kata dia. Mun gaya kau pun bid'ah sasat. Ngapa di mukemu ini bid'ah. Mukemu si anja Nabi. Kadang ada biak ya. Iya, iya. Memang itu bid'ah si anjaman Nabi, betul. Tapi isinya itu sesuai dengan perintah Quran. Mana ayat Al-Quran ada yang nyuruh perintah halal bihalal secara eksplisit memang sian, wahai orang yang beriman lakukanlah halal bihalal. Nggak ada. Tapi isi halal bihalal apa isinya? Pertama, tiga nang isinya itu tiga. Pertama, minta maaf. Kedua, beri maaf. Ketiga, sambung silaturahmi. Keempat yang paling penting, makan. Ada kesian makannya tadi itu. Musian aku nak cepat balik. Karena saya nak ke Galing lagi lah kak itu. Lusa dah harus ke Pontianak, esok ke Pontianak. Kaya lanjut ke Jakarta, transit, tak kaya ke Batam. Ceramah lagi ke Korea, kaya sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Ada makannya. Jadi ya empat nangisnya tuh minta maaf, beri maaf, silaturahmi, makan. Ada ke yang bertentangan dengan agama? Ada ke meli nomor di situ? Ada ke orang mabuk di situ? Ada ke ngomongkan orang di situ? Iya urusan masing-masing. Tapi bukan dia tujuan panitia. Mungkin ibu tadi rada-rada agak-agak kedengaran kayaknya. Pas saya lewat, mulai dia ngomongkan saya. Mirip bajunya macam di Facebook dia. Enggak ngomongkan orang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi dibuat halal bihalal. Ada ke ayatnya nyuruh halal bihalal memang sian, tapi isinya ada. Mana ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah mau memaafkan kesalahan orang. Itu kita disuruh minta maaf. Oh, minta maaf si an ayatnya. Ya kan cuma nyuruh mari maaf. Minta maaf mana ayatnya si an? Ya ayyuhallazina amanu minta maaf. Si ayatnya buka saya dari surah Al-Fatihah sampai Anas biar botak palakmu dan jumpe. Tapi disuruh kita memberi maaf. Kenapa tidak disebutkan minta maaf? Karena memberi maaf lebih berat daripada minta maaf. Betul ke Bu? Belum tentu. Mun saya kena tanya, Ustadz mana yang lebih berat? Minta maaf ke beri maaf? Tergantung orangnya. Ada orang tuh yang kerjaannya kesah mari maaf tolen, tapi minta maaf dan mau. Ada juga kan? Biasanya sih kepala desa biasanya. Bukan kepala desa situ, bukan. Kata kepala desa, kita sebenarnya perangkat desa dan masyarakat sebenarnya dah kumaafkan ya. Sebenarnya kita dah kumaafkan. Orang nanya, Pak Pung dah minta maaf ke dengan Pak Anok yang waktu tanahnya sengit. Sampai mati aku dah main kisah. Ada juga mari maaf mau tapi minta maaf gengsi ada. Tapi ada juga yang sebaliknya. Kerajaannya kisah minta maaf tolen.
Minta maaf Pak Haji, minta maaf Pak Haji, minta maaf Haji. Dah maafkan ke ibu anaknya. Sumpik aku nak main ke rumah. Jadi tergantung orangnya. Tapi yang kalau kita timbang-timbang, memang memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf. Kalau tadi Pak Kapolsek cerita tentang guru, saya pun ada cerita tentang guru. Dulu waktu saya SD, suah ditempeleng lah guru saya pakai penggaris kayu, Bu. Sampai patah. Masih ada bagasnya situ di belakang. Ustadz Hatoli dandam ke? Nggak dandam, ingat aja. Sungguh yang dah doktor S3 tuh Bapak Ibu masih belajar memaafkan orang. Belajar, gimana cara belajar memaafkan? Nah, itu boleh Ibu amalkan Bapak-bapak. Dulu saya pernah dihina orang, kau Hatoli. Adik-beradik saya kan ramai 7, umak sontok, ayah miskin. Cocoklah jadi kismin. Dihina lah, tapi saya nak dicontoh, mudah-mudahan saya nagih guru yang ngomong kayak ya. Dan mungkin kau jadi orang sukses kata guru. Dah tahu miskin, banyak malah anak agi emak ayahmu ya. Masih ingat saya kata-kata ya, tapi gimana Ustadz dandam? Saya ingat, tapi saya belajar memaafkan dia. Bagaimana caranya? Tiap hari raya saya bari dia kain sarung, bari baju, bari songkok, masukkan dalam plastik, bari amplop, masukkan duit, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Guru, itu ada THR dari saya. Padahal dia ngini Ustadz dulu, betul. Dia sudah nampar Ustadz, betul. Tapi saya datangi rumahnya, belajar memaafkan. Mundaan ditempelingnya mungkin daan dokter saya hari itu. Gara-gara ditamparnya, tapi saya gara-gara ceramah itu lalu isuk nampari murid. Polisi dekat ya, tentara dekat. Tapi ibu bapak jangan bersedih, karena zamannya dah lain. Kata Ali bin Abi Thalib, didik anakmu sesuai dengan zamannya, karena engkau akan mendidik anak-anakmu bukan sesuai dengan zamanmu. Saya nak samakan zaman dulu dengan zaman kini, itu tidak sami. Jadi belajar memaafkan. Nah, disiapkanlah acara halal bihalal supaya kita di situ bisa saling memaafkan. Pertanyaannya, kepada siapa dulu kita harus minta maaf tuh Pak Ustadz? Pertama ini Bapak Ibu, minta maaflah kepada suami istri dulu. Suami ke istri, istri ke suami, karena mereka yang tinggal serumah yang dari awal. Betul ke? Betul, salah ya Bu. Bapak dulu lah minta maaf dengan bini. Biasanya mun di rumah Bu, siapa yang dulu minta maaf? Bapak atau Ibu? Ya kan salah jawabannya. Kata saya bapak atau ibu, bini jawabannya. Mana tuh guru tang lain-lain. Mun saya tanya, siapa yang biasa dulu minta maaf, laki atau bini? Bini. Laki aja dulu. Bapak minta maaf dengan istri. Kenapa harus minta maaf? Berapa banyak, berapa kali, berapa karap udah bapak suka mulai bini. Tapi bukan bapak-bapak di situ. Dan datang pagi kan. Kalau Pak, suah keadaan mulai bini. Suah keadaan. Pak tentara suah ke mulai bini. Suah katanya. Siapa ya? Ansuah ada juga, ansuah sekali je. Kalau ndak percaya saya bisa buktikan bahwa bapak karap mulai bini. Gimana cara membuktikannya? Coba ibu pegang HP-nya, saya nak berikan ke laki selama 1 hari aja. Insya Allah kena serangan jantung deh. Takut ketahuan chattingannya. Berapa banyak, berapa kali, berapa karap udah kita mulai bini. Makanya minta maaf dengan bini. Jujur dah ya Pak. Tapi meminta maaf, iya ada adabnya, ada caranya. Jangan saya dek, abang maaf lahir batin ya. Gaya kena, enggak, ada caranya Pak. Pertama, menurut syariatnya, pegang tangannya, pegang dulu tangannya. Yang kedua, lihat mukanya. Jadi salamannya lihat muka orang. Makanya ibu bapak kalau salaman sambil nerima telepon, ya, ayo dah,
Ya dah teman-teman. Belum dimaafkan, belum diterima maafmu. Ia tidak menghargai orang namanya. Tangan kelaing, muka kelaing. Biar bapak guru, biar nak gelarnya doktor, nak profesor ke, bertumpuk-tumpuk ke gelarnya. Tapi dia tidak pandai, tidak tahu menghormati orang. Dia hina di hadapan Allah. Satu, pegang tangannya. Kedua, lihat mukanya. Ketiga, senyum. Minta maaf ya senyum. Makanya menurang minta maaf masih tercorong bibit matanya. Oh, kawin waktu ini. Belum dimaafkan rati kesalahan mun belum senyum dia. Yang keempat itu bersolawat dulu dengan Nabi. Kenapa harus bersolawat? Karena kata Nabi, ma mim muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, lalu bersalaman, illa ghufira lahuma, Allah ampuni dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Salawat Nabi yang beritahu, selawat dulu dengan dia. Nah, kelima yang paling penting. Setelah tadi pegang tangannya, lihat wajahnya, senyum, solawat, yang kelima sabutkan apa judul dosamu. Judulnya disebutkan. Misalkan ibu-ibu minta maaf dengan kepala sekolah. Yang mana kepala sekolah? Ada guys tuh. Pak Kepsek, saya minta maaf kata bapak. Kata Ustaz Hatoli, sebutkan judulnya. Waktu ya komputer hilangkan Pak I di sekolah kita. Kayak akulah tukang ambil Pak. Oke, kata kepala sekolah, kau dah saya maafkan, tapi tolong komputernya pulangkan, kembalikan. Itu menyangkut hakul adami, Bapak Ibu. Kalau dia menyangkut hak orang, selama ada engkau kembalikan barang ia, selama ia dosamu belum Allah ampuni. Maka Bapak Ibu yang suah ngambil laptop kantor, suah ngambil printer, kertas, gorden sekolah, ya ada deh yang ambil gorden sekolah ada. Tapi bukan ibu-ibu di situ, bukan. Senunya jauh deh, Jawa laut. Situ Jawa laut. Yang suah nukar sandal, pulangkan sandalnya. Kenapa? Kalau selama ia nak engkau pulangkan, walaupun dah maaf berkali-kali, lalu kedoloan mati belum sempat dikembalikan, nanti kau akan memikul barang ia di akhirat sambil ngantri di padang mahsyar nunggu namamu disebut di pengadilan Allah. Mikul motor dinas. Yang pakai motor dinas? Mikul motor dinas, Pak. Babin Kamtipmas biasanya. Kalau diambilnya ya tanpa izin secara ilegal, maka nanti di akhirat dia akan mikul. Wa may yaghlul, siapa yang curang? Surah Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul, siapa yang curang? Ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Bahkan nanti Bapak Ibu melihat di akhirat ada orang mikul bakwan. Karena waktu di dunia dia nyuri bakwan. Suah kamu, makan bakwan 3 padahalnya segi 2 IG kalau dipikul di akhirat. Jadi kalau dia menyangkut hak manusia, kembalikan haknya. Makanya bapak kalau nanti minta maaf dengan istri, Pak, masih hidup gitu. Kalau bapak minta maaf dengan bini de, abang minta maaf ide, minal aidin wal faizin, Allahumma sholli ala Muhammad. Bang, kata Ustaz Hatoli, sebutkan judulnya. Kalau mun ku sebutkan kau marah di, enggak, dah 20 tahun adik ikut BKMT dah penyabar. Sebutkanlah bang, mundaan sebutkan daan ku maafkan kau bang. Jadi waktu dulu abang tugas dinas keluar kota. Waktu ya ke Jakarta, abang melatih cewek tang mirip dengan muka mudi.
Dan sengaja abang hilap dia. Dan apa-apa bang, namanya juga manusia melakukan hilap dan salah. Abang selingkuh ke waktu selingkuh saya ni. Dan apa-apa bang, karena bulan lalu adik selingkuh juga. Sebutkan kesalahannya. Tapi Pak Ustadz, ada yang protes dengan ceramah saya itu. Ustadz Atoli salah ceramahnya itu, tidak benar dia itu. Ustadz, saya tuh punya tetangga, tetangga saya tentara Pak Ustadz. Waktu dia tugas ke Papua, ku pacari bininya. Kalau mun pas balik, Pak aku minta maaf ini bapakku pacari. Oh melatus palakmu. Artinya apa? Kalau resikonya besar, diam aja. Kalau resikonya lebih besar, bahayanya mudaratnya lebih besar, cukup minta maaf, tidak usah disebutkan judulnya. Jelas kayak Bapak Ibu? Belum? Astagfirullahaladzim. Dah jam 10 lewat 10. Minta maaf. Bapak yang minta maaf dengan bini. Kenapa harus minta maaf? 1, suka mulai bini. 2, kadang kita Pak kurang menghargai bini. Datang dari kerajaan, pirnya, semuanya tasnya, langsung ngambil HP, guring ketek main HP. Tahu-tahu nak nyari makan, marah-marah dengan bini, padahal dari pagi sampai malam, kadang sampai pagi lagi, yang ngurus anak bini, yang ngurus rumah bini, yang nyapui uras, nyalap, masak, nyuci, semuanya bini. Tiba-tiba kita nak mengucapkan mak kasih pun lupa. Ada ke bapaknya di situ ya? Si Ani, dan pagi dia bu. Memang kelas sayang ibu yang dan mau lakinya pagi hari itu. Coba bawa tadi, kan dengarnya dia ceramah itu Padahal orang bini, saya ngakunya Pak, menurang bini memang dah hebat. Coba saya tanya, guru gajinya berapa ya Pak, guru? 4 juta deh kah? 400? Ibu jujurnya. Anggaplah bapak gajinya 3 juta sebulan guru. Coba ya bu, 3 juta suruh laki saya ngelolanya sebulan. Bisa ndak cukup 3 juta ya. 3 bulan bapak ngelola 3 juta bisa stres. Karena harus bayar listrik, belum lagi cicilan nonton, entah motor, entah rumah, kontrak, belum lagi bayar air, lain-lain. Ndak cukup 3 juta dah stres. Tapi bini kita Pak, Dah 7 tahun dia jadi bini, 1 juta naang bapak bari sebulan, tang cukup sebulan. Kenapa? Karena duit kalau dah dipegang lah bini, payah keluar. Makin bagus duit sarahkan ke bini dah hebat. Tapi usah nak semuanya. Dalam syariat Islam, bapak-bapak tetap harus punya pegangan. Takkan kalau di jalan motor bocor, dah anjarilah nelpon bini. Entah kalau umat dari kampung datang nak minta duit 50.000 beli kue untuk buka puasa, dah anjari minta ke bini. Jangan sampai datang umatnya nong ada ke duit 20.000, umat nak buka puasa selalu duit nak beli kue. Bantar mai, ku telpon biniku dulu. Ada ke bapak di situ yang ke? Munade ku doakan masuk neraka jahanam. Dan boleh ke ya Pak. Jangan sampai ndak sedekah gara-gara duit semuanya di bini. Jangan sampai lupa berbakti dengan umat gara-gara duit semuanya di bini. Misalkan gajinya 3 juta, ya 500.000 ke bapak, 2,5 juta ke bini, ya Bapak. Jelasin dak omonganku tuh. Sana pura-pura bangal. Minta maaf lah orang laki ya dengan bini. Pak ya. Pak. Hei. Takut ke bapak dengan bini? Ya Allah Pak, mun bapak takut dengan bini berhenti aja jadi orang laki. Ustaz Hatoli berani ke dia dengan bininya? Takut? Enggak takut saya, cuman dia lebih berani dari saya. Minta maaf. Selanjutnya setelah laki minta maaf dengan bini, ibu juga bini minta maaf dengan laki. Kenapa ibu harus minta maaf dengan laki? Nih Bu, dengarkan Bu. Kalau ibu berbuat dosa, entah keluar rumah ndaan bejilbab,
entah begosip, entah ibu update status yang tidak semanggah, laki akan ikut nanggung dosanya. Nanti di akhirat, sebelum bini bapak dimasukkan ke dalam neraka, ditanya dulu oleh malaikat, mana lakinya? Gimana dia mendidik bininya? Makanya orang laki berat tanggung jawabnya. Dari dunia sampai akhirat, bu, ditanggungnya dosa ibu. Makanya sangat ngerepek tolen orang laki. Dosa ibu kami yo nanggungnya. Nggak terima deh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau nyampaikan satu rahasia. Mau kenangan rahasianya? Mau ke enggak? Tapi itu rahasia. Karena rahasia enggak anak saya sampaikan. Bapak ibu tahu ke apa yang membuat dunia itu rusak? Yang membuat dunia itu rusak, bapak ibu, satu sebabnya, karena kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang selingkuh? Karena tidak takut dengan Allah. Selingkuh tidak bisa dicegah dengan bini cantik. Selingkuh tidak bisa dicegah dengan laki yang kaya. Bahkan makin banyak duitnya makin gampang dia selingkuh, betul? Selingkuh tidak bisa dicegah dengan harta yang banyak. Selingkuh hanya bisa dicegah kalau masing-masing kita punya rasa takut kepada Allah, betul? Kalau suami takut kepada Allah, insya Allah dia tidak akan menelantarkan anak bininya kelaparan. Begitu juga bini. Kalau bini yang merasa takut kepada Allah, tidak akan ada bini yang berani mengkhianati lakinya. Begitu juga pejabat. Banyak pejabat melakukan korupsi. Sebabnya apa? Tidak takut kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir untuk semuanya adalah orang yang takut kepada Allah. Amin, bu. Amin, pak. Bu, minta maaf dengan laki, bu. Dah kayak belum? Dah minta maaf ke belum dengan laki? Jawab betul-betul, dah ke belum? Berapa kali setahun minta maaf ya? Makanya pak, orang bini sana diharapkan gila minta maaf. Orang bini minta maaf setahun 2 kali. Iya pun rupanya paksa pak. Laka sembahyang raya jam 8 tunggunya kita bang, aja minta maaf. Dan nyampai 1 jam dah kembali ke mode pabrik. Kembali ke sinyal awal. Minta maaf bu dengan laki bu. Bu, ibu. Tapi laki saya itu Pak Ustadz, orangnya kasar, orangnya pemabuk, nggak bertanggung jawab, nggak beri nafkah dengan kami anak bininya. Boleh ke saya caraikan? Boleh nggak kira-kira dicaraikan bu? Boleh. Daripada kau berterus-terusan dalam berbuat dosa dengan laki, bagus kau pisah. Tapi kalau ibu bisa bersabar, insya Allah di akhirat nanti bertumpuk-tumpuk pahala ibu. Karena sabar. Salamun alaikum tibtum bima sabartum. Maka kata Allah, selamat atas kalian yang sabar, silakan masuk ke dalam surga. Surga. Kalau bisa sabar, sabari. Kalau tidak bisa sabar, lah aku tidak sabar lagi dengan dia mau. Kadang-kadang orang bini, mohon maaf ya, kadang-kadang daan semuanya 5 tahun nikah, semuanya dah dicukupi oleh laki. Cuman gara-gara kesalahan sige, pak. Ialah perempuan ahli sejarah. Perempuan memang ahli sejarah. Sekali kita berbuat salah orang laki, pak, ia tolen diunggitnya. Nyan pula. Perempuan ahli sejarah. Au, betul kata bini saya. Memang perempuan ahli sejarah. Kalau kau tahu, kata dia, bang, perempuan ahli sejarah, makanya usah nak mulah sejarah. Ingat tolen deh. Salah satu sifat perempuan yang saya baca, pak, di buku. Ada buku di rumah saya judulnya 16 sifat perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. Salah satunya, perempuan adalah sangat pengingat. Makanya bapak hati-hati mun berjanji dengan bini. Dek, bulan depan kalau tanggal 15 sih abang bari kalau hadiah. Nah, sana coba-coba ngomong ke. Bagus tangsanya aja.
Ingat dia Pak, karena dia ahli sejarah. Ya kan mukanya cepat tua ya, barang ahli sejarah. Hari Senin memakai batik, batik dipakai di Kampung Hulu. Saya lihat ibu-ibu hari ini semua cantik-cantik. Tapi itu 40 tahun yang lalu. Dan nyangka saya kira tadi acara apa? Soalnya banyak lewat pakai seragam ya. Ini pakai seragam, ada yang marun, ada yang pink. Mudah-mudahan udah lunas. Ada yang amin. Bukan nak meringankan kan. Soalnya saya suah ceramah ibu-ibu BKMT, bukan lagi baju seragamnya bagus, sambutnya saya pakai lagu ya dana ya dana. Nah minta dana maksudnya. Barang saya pagi dengan anggota dewan. Saya lihat, wah bagus bajunya bu. Ya saya 2 kali bayar Pak Ustaz. Minta maaf. Minta maaflah ibu dengan laki. Jangan hanya gara-gara kesalahan kecil. Ada yang curhat dengan saya. Maklumlah saya dah lama jadi ustadz, jadi banyak yang curhat. Ustaz, dan lalu nyangka saya dengan laki saya, ternyata dia masih chattingan dengan mantannya Pak Ustaz. Boleh ke saya caraikan dia Pak Ustaz? Tunggu loh, ya saya. Laki ibu masih chattingan dengan mantannya? Au. Dah lama ke nikah bu, 25 tahun Pak Ustaz. Ada rumah? Ada. Siapa yang molahkan? Laki saya. Pakai duit siapa? Duit laki saya. Ibu ada motor, kendaraan? Ada. Siapa yang balikan? Laki saya. Ibu ada anak? Ada. Siapa yang ngolah? Kerja Sami Pak Ustaz. Mulai dia tawa kan? Dah 25 tahun ibu nikahnya saya. Iya. Hanya gara-gara chattingan mantan? Iya Pak Ustaz. Jadi nak ibu caraikan. Jangan hanya gara-gara chattingan mantan. Mohon maaf ya cerita mantan tuh Pak I. Ada ke bapak mantannya? Pak polisi ada ke mantannya? Iya kan? Ternyata hati-hati. Bapak ada juga. Mantannya Pak. Jawablah Pak. Oi ya Pak. Mantannya bukan aplikasi. Kalau aplikasi di HP bisa kita delete, kita hapus, kita uninstall, bisa hilang. Tapi mantan kan bukan aplikasi. Dia tetap ada di dunia tuh. Makanya kalau bini saya nanya, "Bang, ada ke mantan abang?" Banyak dek mantanku. Tapi sungguh pun demikian deknya saya. Dari sekian banyak mantanku, engkaulah ratu di istana hatiku. Memang banyak mantan, tapi hanya engkaulah ratu di istana hatiku. Makanya saya berfoto biasanya gitu. Jadi orang banyak salah sangka, apa Ustaz butang nomor 1? Bukan, ada maksudnya. Apa artinya ya bangnya bini saya? Kaulah yang pertama dan terakhir. Iya deh. Kayak ndak lagi. Ya Bu ya, jangan hanya gara-gara kesalahan kecil melupakan kebaikan suami yang begitu lama. Makanya berhalal bihalal dengan laki, minta maaf. Jelas? Belum. Saya rasa dah ngerubuk perut saya tuh. Lanjut. Nah, setelah suami istri minta maaf, yang kedua adalah minta maaf dengan tetangga atau kawan. Suatu hari Bu, halo Bu, Bu halo. Ibu tangdaan konek Kalau halo jawabnya hai. Halo Bu. Halo Pak. Astagfirullah. Lobet. Ada suatu hari perempuan ngadu kepada Nabi. Jadi ibu-ibu tuh yang ngadu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ya inna fulanatan. Ada seorang ibu-ibu. Terus tasumun nahar. Dia puasa Senin Kamis rajin. Takumul lail. Sholat tahajud malam rajin. Sedekah rajin. Terus watu zijironaha. Tapi mulutnya suka nyakiti tetangga. Gimana orang model begini ya Rasulullah? Kata Nabi, ya finnar, tempatnya neraka jahanam. Kedengaran Bu? Sana pura-pura bangal. Biar rajin semahyang, rajin tahajud, tapi mulut
masih suka nyakiti hati orang, ya finnar kata Nabi, tempatnya neraka. Puasa Senin Kamis rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, tapi tiap hari bertengkar dengan tetangga depan rumah gara-gara parkir. Bertengkar dengan tetangga samping kanan rumah gara-gara got selokan. Bertengkar dengan tetangga kiri rumah gara-gara binatang ternaknya masuk ke kebunnya. Ia belum diampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Makanya mun miara kambing ya ikat. Bertengkar dengan tetangga belakang rumah gara-gara batang kayunya itu nyebrang ke rumah tetangga. Itu sampai diperhatikan oleh Islam, Bu, Pak. Jangan sembarangan makanya nanam batang kayu. Apa lagi buah-buahan kita tanam di tanah kita, tapi dahannya nyebrang ke tetangga. Maka kata Nabi, ketika dahannya nanti berbuah ke arah tetangga, halal tetangga makannya. Tapi itu hanya untuk pohon nih. Jangan sampai gimana Pak Ustadz, bini tetangga nyebrang. Halal ke? Senang ngeracau kita. Hehehe. Sana dibayangkan tak ore kalau imun nyebrang setiap tetangga lalu halal ni. Bapak lah untung banyak. Biar sampai hitam kaningmu semahyang, biar sampai lecet lututmu rukuk sujud, tapi jahat dengan tetangga. Belum Allah ampuni dosamu sebelum kau minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Kenapa? Muslim sejati kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya, yang sejati adalah mereka yang orang lain selamat dari dirinya, baik dari gangguan tangannya ataupun gangguan lidahnya. Bu, Pak, hoi, nyatil lagu di rumah sah nyaring gila. Ia mengganggu tetangga kan? Betul kan, Bu? Bukan daan boleh, silakan buka lagu. Jangan sampai, long tolonglah kacikan sikit lagunya. Yang nyatilnya aku, tipnya rumahku, yang meli aku, listriknya yang bayarnya aku. Apa urusannya dengan kau? Kata tetangga betul, tipnya tipmu, salonnya salonmu, listriknya yang bayarnya kau, yang nyatilnya kau. Tapi tolonglah suaranya ngapa tang masuk ke rumahku. Sana tersinggung Ibu mana ada yang tersinggung artinya lah. Kata Imam Syafi'i, sampaikan saja olehmu kebenaran, nanti ada dua respon manusia. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ada yang tersinggung? Kalau tersinggung berarti bukan aku yang ngomong. Muslim sejati, orang lain selamat dari dirinya, baik dari gangguan lidahnya ataupun gangguan tangannya. Nyatil lagu ya kan gangguan tangan, ngomongkan orang gangguan mulut, dan begitu seterusnya. Makanya minta maaf. Kalaulah saya cuman bersalah dengan orang depan rumah, minta maaf dengan orang belakang rumah, minta maaf kanan rumah, minta maaf kiri rumah, saya tutup 4 pintu minta maaf, selesai. Kalau bersalahnya cuma 4 rumah. Tapi gimana mun kita bersalah dengan orang satu desa? Kepala desa? Bukan desa itu, bukan. Kalau kita punya salah, punya dosa dengan orang ramai, satu desa, sebanyak ialah nanti orang nuntut kita di hadapan Allah di akhirat. Kalau dia bupati, satu kabupaten kalau nuntut dia di akhirat. Kalau dia tidak adil. Kalau dia gubernur, satu provinsi akan nuntut dia nanti di akhirat. Hati-hati. Dan sembarangan. Tapi kan pemimpin kita aja hebat, pintar, cerdas. Dibuatnya acara gimana supaya orang datang ke rumahnya mau memberikan maaf. Dibuatnya acara. Apa namanya acaranya? Open house. Open, buka. House, rumah. Open house. Buka rumah. Rumah terbuka tapi hati tertutup. Makanya judulnya usahanya open house. Tambah open house and open heart. Buka rumah dan buka hati. Hati itu loh yang paling penting. Orang yang banyak duit dibuatnya open house. Dipotongkan ayam, dipotongkan sapi, dibalikan sate, dibakarkan ikan, disuruh orang makan semuanya.
Begitu dah kekanyangan, barulah sambutan tuan rumah. Kalau selama 20 tahun kami tinggal di situ, kalau selama 4 tahun kami jadi kepala desa, ada hilap salah kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke semuanya Bapak Ibu maafkan kami. Karena dah kekanyangan, mau. Nah, kan gaya. Bagi yang banyak duit silakan buat open house. Mun saya si duit saya, jadi open heart aja lah. Minta maaf, minta maaf. Oh, Ustaz Hatoli nyuruh kami minta maaf. Emangnya Ustaz dah minta maaf? Udah. Hampir tiap hari saya minta maaf dengan orang. Apalagi pas ceramah, pasti minta maaf ujungnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lah Kak. Iya contoh aja. Ibu tuh ya. Memang gitulah ceramah depan guru. Saya depan orang tua saya nyanda saja. Sebenarnya itu ya ceramah tidak boleh. Kenapa? Yang ceramah itu guru, yang diceramahi guru. Ya dah melanggar kode etik. Sampai guru dilarang saling menceramahi. Harusnya Pak Kapolsek yang ceramah tuh. Cocok dia ya. Tapi apa lah saya tidak ceramah, saya cerita aja. Minta maaf dengan kawan, minta maaf dengan tetangga. Pagi deh, kalau balik dari situ bahari kayak Bu, saya minta maaf ngapa deh, saya suah nyuri jemuran ibu dulu. Baju yang pink yang kau curi yang seragam ya. Patutlah aku seorang waktu ya pagi acara ndak seragam. Kesannya ya ibu nyurinya. Saya hilap Bu, maafkan saya. Dan apa-apa kata Pak Ustadz, kita harus saling maafkan. Idul Fitri. Ibu ndak marah ndak, karena saya dulu pun nyuri juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah gitu. Sampai-sampai pencuri. Dah minta maaf dengan tetangga. Yang ketiga, minta maaf dengan tetangga, dengan kawan, ibu. Tapi ndak harus semuanya nak didatangi. Yang bisa kita datangi. Tapi yang ndak bisa kita datangi yang jauh, HP kan ada. Video call bila perlu WA. Cuman saya tipe orang yang ndak suka cuman pakai WA, apalagi pakai puisi. Malam takbiran ada yang ngirim puisi. Ketika kaki tak bisa lagi melangkah. Ketika tangan tak bisa lagi berjabat. Ketika mulut tak bisa lagi berucap. Mun ada yang gaya cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Ya gejala stroke dah ada. Saya nak pakai puisi. Nah, yang ketiga ni Bu, minta maaf. Ini yang paling penting. Minta maaflah dengan kedua orang tua kita. Setiap kita belum tentu orang tua. Belum tentu setiap kita itu orang tua, tapi dah pasti setiap kita adalah anak. Jelas ya Bu? Seorang belum. Setiap kita belum tentu orang tua, tapi setiap kita udah pasti anak. Ada ke situ yang lahir dari batang rabung? Kan ya si An. Semuanya kita punya orang tua, berarti kita anak. Datangi orang tua. Rumah jauh Pak Ustadz, si An tiket nabung dulu datangi orang tua. Penting ya, minta keberkahan kepada kedua orang tua kita. Kita masih perlunya dengan doa orang tua. Nggak ada artinya hidup tuh mudah si anagi orang tua kita, betul? Dulu waktu kita ndak berduit rasa apa nak malikan rumah sekali duit dah banyak, terbalik ke rumah umaknya yang si An. Nak balik kampung waktu ada umak biar lecet, biar nyebrang, biar pakai motor berhujan, rasa dekat kampungnya. Tapi begitu mak ayah si anagi rasa jauh, sakit hati balik kampung. Apa nak kuliah lagi? Makanya ketika orang tua masih ada, bahagiakan. Leleh haid mati kita dengar takbir malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Allah, udah 5 tahun kau nak balik no. Iyalah mak, yo adik kami bawakan gulai ayam opor untuk kita makan. Alhamdulillah adik kita miari ayam. Tahu mak, lakiku ayam sapi ke dipotong. Hari kan dengan rumah. Esoknya solat Idul Fitri, lakak solat, usah nak ke mana-mana dulu.
usah nak ke pantai, usah nak ke rumah tetangga, usah nak ke tempat piknik, orang tua kita dolok pagi. Maafkan saya, mak. Usah nak kau lapaskan tangan mak ayahmu sebelum keluar dari mulutnya. Kau dah mak maafkan. Kau dah ayah maafkan. Nangislah, ayo maafkan saya. Kadang ada yang tak jelas minta maaf. Maaf. Ayo maaf. Minta maaf. Tak jelas nangis. Lama-lama lapar dia. Masa lapar mak. Kau lapar ke umaknya? Lapar mak. Makanlah ke dapur kata umak. Disuruh makanlah umaknya ke dapur. Makanlah kau ke dapur nong, mun lapar. Ade opor ayam bawaanmu semalam. Anak durhaka. Dia yang bawanya dia juga makannya. Tapi orang tua memang baik. Saya kira dulu umak saya. Saya kira dulu umak saya. Kalau ada apa-apa disisakannya untuk anaknya, ia hanya saya waktu gak kacik. Tapi setelah saya nikah punya anak 2. Ibu harus tahu saya dah nikah 2 anaknya. Mudah-mudahan si Anyang kecewa. Perasaan saya aja. Setelah saya udah nikah punya anak 2, saya kira dah si anak lagi cerita. Itu kalau untuk abangmu, itu kalau untuk. Ternyata masih sampai hari itu. Mun saya balik kampung ke Galing, dusun Seberuan kampung saya. Ya mak, tang ada kulit durian. Ade nyisakan untuk kau di kulkas, ambillah. Biar selumih. Makanya ndak ada salahnya. Betul pepatah orang tua kita dulu. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Yo, tadi apa jawabannya? Sepanjang apa? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Makanya minta maaf dengan orang tua. Dari kacik dah kita susahkan hidupnya ya. Dari dalam parut, apalagi mun pas anak sakit bu, orang tua, umat ayah tiba-tiba jadi dokter. Damam anak, ambil sedagar lah, daun 1000 lah, daun apa lagi, kalimau. Tiba-tiba hebat dia bisa jadi dokter. Orang laki gimana? Apalagi orang laki. Saking anak ndak bisa diam nangis tengah malam, apalah kata lakinya itu lagi. Akhirnya laki mituk di bawah jendela. Tidur nong kata maknya dia asuk di samping. Sampai gaji orang laki kena asuk-asuk kan. Demi apa ya? Demi anak. Tapi si yang situ itu saya cerita di kampung saya. Itu yang saya ceritakan di kampung saya, Pak. Minta maaf dengan orang tua. Berharap nanti ketika kuliah ndak lagi nyusahkan orang tua. Rupanya waktu kuliah pun masih ditanggung orang tua, nyusahkan lagi. Berharap nanti setelah nikah dah ada laki, ndak lagi nyusahkan orang tua. Tapi setelah nikah ada anak-anak lagi dianzuh orang tua. Bilihlah kita nak membahagiakan orang tua itu bilih. Ada kan di situ yang ini? Kalau umat ayahnya ridho, nek akinya ridho, ndak apa-apa. Tapi kalau mak, masukkan anakku tuh ya, aku kerja jauh. Kalau mudahan kerja aku, mana jo nak makan sehari-hari. Kayak marahi lagi orang tuh. Anak durhaka. Aku bicara sadih we tawa deh. Tah gimana tangkapan. Lalu gimana kalau orang tua dah si anak lagi, Pak Ustaz? Bagi yang ada rezeki sedekah atas nama orang tua. Bentar lagi raya kurban. Kurban Pak atas nama kedua orang tua kita. Nyampai pahalanya. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Siapa namanya? Yang kedengaran cuma ujungnya. Nah. Ya dadah. Orang jak ramai. Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku telah lama meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama orang tuaku, ibuku ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad. Sedekah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Si duit Pak Ustaz nak sedekah. Kirimkanlah Al-Fatihah. Bisa kan Bapak, Ibu baca Al-Fatihah? Untuk almarhum umak saya sebutkan namanya Fulanah binti Fulan, Al-Fatihah. Nyampai ke kira-kira pahalanya?
Nyampai. Mundaan caya, mati je dulu. Kalau aku bacakan Fatihah, tunggu sinun. Mundaan nyampai balik lagi. Ziarah ke makamnya, bacakan Al-Fatihah. Mun masih ada waktu panjang, bacakan tahlil, tahmid, tasbih. Kirimkan untuk mengobati rasa rindu kita dengan orang tua. Kalau ia pundaan mampu, selanjutnya adalah kau sambung silaturahim dengan kerabatnya, kawan-kawannya yang masih hidup. Dan yang terakhir, kau jagilah nama baik orang tuamu. Insya Allah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kayak dia. Minta maaf ibu dengan orang tua kita dan doakan. Kalau dah orang tua dah meninggal, tapi mendoakannya pun tak mau. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah satu kedurhakaan anak adalah tidak mau mendoakan orang tuanya walaupun dah meninggal dunia. Bersyukur kita kepada Allah, orang tua kita masih ada. Mudah-mudahan jumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Dah tadi saya mulai jam 9.40, sekarang dah jam 11.40. Berarti saya ceramah udah 1 jam. Dah ke Bu? Belum? Dah lah Bu. Tadi kata Pak Suhaimi sah nak panjang-panjang. Pendek aja, yang penting masuk semuanya. Kan ya katanya tadi. Biar pendek, yang penting masuk semuanya. Daripada panjang masuk setengahnya kayak tadi. Pandai lalu je mana dia. Kanyat kayak. Menumroh haji kalau anda boleh ngomong kayak. Sasat bapak lah semua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau selama 1 jam ada omongan saya yang khilaf dan salah dan berkenan di hati atau dan sopan dan cocoklah saya sebutkan di majelis ini, saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak ibu semuanya maafkan saya. Hari itu kita berkawan bapak ibu berjumpa. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita pun berkawan nanti. Saat itu saya ceramah di depan ibu. Mudah-mudahan nanti anak bapak ibu yang akan menceramahi anak saya. Dan yakin dia tuh. Aminnya pun amin. Doakan yang baik-baik, niatkan yang baik-baik. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Supaya kalau kita mati esok lusa akan terus ngalir pahala dari seluruh amal-amal anak kita yang kita tinggalkan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Dah, gaya aja. Pantun terakhir. Pak polisi orangnya gagah. Kalau mun Pak polisi tentara cemburu. Pak Suhaimi aja lah. Pak Suhaimi orangnya gagah. Jawab Pak, cakep ya Pak. Bapak macam dah terima ya. Sebenarnya saya pun berat hati Pak. Tapi boleh buatlah dia yang undang. Pak Suhaimi orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.